Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Oktaviasari, NIM T2018-1202, akan membuat video tentang RPP yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dan BP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Sistem Pendidikan SMP Negeri 1 Jember, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Materi pokok Iman kepada Malaikat Allah. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan keyakinan tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Dikutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI KD halaman 249 sampai 337. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.4 beriman kepada malaikat Allah. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.4.1 yang menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. 1.4.2 meyakini dengan beriman kepada malaikat Allah. Kompetensi dasar 2.4 menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. Indikatornya yaitu 2.4.1 menjelaskan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. 2.4.2 memberi contoh perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. 3.4 memahami iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. 3.4.1 menjelaskan iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Indikator 3.4.2 yaitu meyakini iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat 1.4.1 menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. 1.4.2 meyakini dengan beriman kepada malaikat Allah. Pertemuan kedua melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat 2.4.1 menjelaskan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. 2.4.2 memberi contoh perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. Pertemuan ketiga melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat 3.4.1 menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan dalil nakli. 3.4.2 meyakini iman kepada malaikat Allah berdasarkan dalil nakli. Materi pembelajaran pertemuan pertama yaitu A. Memahami makna iman kepada malaikat Allah. B. Dalil nakli tentang iman kepada malaikat Allah. Pertemuan kedua yaitu A. Menjelaskan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. B. Contoh perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang A. Menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah. Yang B yaitu menyimpulkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode pembelajaran pertemuan pertama yaitu beriman kepada malaikat Allah, menggunakan pendekatan student-centered approach, metode kooperatif, dan teknik diskusi.
Pertemuan kedua yaitu menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada Allah, menggunakan pendekatan saintifik, metode kooperatif, dan teknik ceramah. Pertemuan ketiga yaitu memahami iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli, yaitu menggunakan pendekatan student-centered approach, metode kooperatif, dan menggunakan teknik jigsaw. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama tayangan slide tentang beriman kepada malaikat Allah, yang kedua film pendek yang menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat, yang ketiga tayangan slide tentang iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli, yang keempat yaitu film pendek yang mencontohkan perilaku untuk mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber belajar yang pertama yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 7. Yang kedua Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga yaitu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan sumber belajar yang keempat yaitu internet, dan sumber belajar yang terakhir adalah lingkungan yang mendukung. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tatap muka saya mengambil pertemuan kedua. Kegiatan pendahuluan, deskripsi, guru memberikan salam pembuka dan doa, guru memberikan motivasi terkait materi pembelajaran, memberikan pengantar materi dasar kepada siswa terkait dengan pembelajaran. Alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti, siswa mengamati materi yang disampaikan guru, alokasi waktu 20 menit, siswa menanyakan penjelasan guru yang kurang dipahami, 20 menit, siswa mengumpulkan informasi terkait dengan pembelajaran, alokasi waktu 20 menit, siswa mengolah informasi yang diperoleh 20 menit, siswa menyajikan laporan tertulis terkait materi pembelajaran 20 menit. Penutup yaitu menyimpulkan bersama terkait materi pembelajaran, doa dan salam penutup 10 menit. Maka total alokasi waktu itu sudah cukup, yaitu satu materi 3 jam pelajaran, yaitu 120 menit yang digunakan untuk pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran jarak jauh pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan doa secara virtual melalui WhatsApp atau Zoom atau aplikasi lainnya, alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti, deskripsi kegiatan, melihat tayangan slide atau YouTube, melihat video pendek, berdiskusi secara virtual melalui grup, WhatsApp, Zoom, atau lainnya. 60 menit. Penutup menyimpulkan bersama, doa, mengerjakan tugas 10 menit, alokasi waktu yang diberikan. Penilaian. Penilaian sikap A. Penilaian diri nomor 1. Indikator sikap. Menyetujui bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah perintah agama. 2. Meyakini bahwa menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah yang harus diterapkan. 3. Memprakarsai bahwa memahami iman kepada malaikat Allah berdasarkan dalil nakli adalah perintah agama. 4. Mempengaruhi orang lain untuk berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skor antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Dengan keterangan nomor 1 yaitu tidak pernah, nomor 2 kadang-kadang, nomor 3 yaitu sering, sedangkan keterangan untuk skor yang nomor 4 yaitu selalu. B. Observasi yang terdiri dari kolom nomor nama siswa, aspek yang diamati, jumlah keterangan. Keterangan menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, patuh, dan santun. Aspek yang diamati yaitu 1. Menyetujui bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah perintah agama.
Aspek yang diamati 2 yaitu meyakini bahwa menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah yang harus diterapkan. Ketiga, memprakarsai bahwa memahami iman kepada malaikat Allah berdasarkan dalil nakli adalah perintah agama, sedangkan aspek yang diamati keempat dan yang terakhir yaitu mempengaruhi orang lain untuk berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian pengetahuan atau tes tulis. Pertama, jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Poinnya 20. Yang kedua, amati di sekitarmu perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat Allah. 20 poin. Sedangkan soal nomor 3, bandingkan makna tersebut dari hadis dan buku, yaitu bernilai 20 poin. Soal keempat, bagaimana cara membiasakan diri berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah, yaitu 20 poin. Yang kelima, bagaimana hubungan antara kualitas kontrol iman kepada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah, yaitu 20 poin. Sedangkan penilaian keterampilan yang berisi nomor, nama siswa, skor, nilai, dan predikat. Dengan keterangan atau aspek yang dinilai atau skor: 1. Membaca makna iman kepada malaikat Allah. 2. Membaca makna iman kepada malaikat Allah beserta hadis terkait. 3. Menghafal makna iman kepada malaikat Allah. 4. Menghafal perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. 5. Menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skor penilaian: A. Tidak bisa, B. Terbata-bata, C. Lancar, D. Sangat lancar. Perolehan nilai sama dengan titik-titik kali 100, artinya skor maksimal. Kriteria penilaian: predikat A antara 80 sampai 100 baik sekali, B 70 sampai 79 yaitu baik, C 60 sampai 69 cukup, D kurang dari 60 kurang, dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta guru mata pelajaran, yaitu Zafira Oktaviasari. Sekian RPP yang telah saya buat dan sudah saya paparkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.